Begitu dia booming ya bangga gitu. Ternyata di antara kita yang paling menonjol beliau gitu. Cuman ya sayang, ya Allah, usianya nggak, ya seperti kita tahu ya, nggak lama, nggak panjang gitu. Tapi dia sudah menorehkan emas ya, menorehkan tinta emas di dunia ini. Seangkatan kan Teteh sama almarhumah Nika Ardila, seangkatan, satu manajemen, satu manajer, dan satu keluarga. Dari kecil, dari Teteh SMP kelas 3, almarhumah masih SD kelas 5. Waktu itu sudah mulai gitu, udah mulai. Dari mulai kecil, dari mulai ABG kecil. Umur 12 tahunan sudah mulai. Belum, sudah langsung profesional, karena manajer kita termasuk seorang manajer artis yang terhebat pada masa itu, almarhum Denny Sabri. Dan alhamdulillah kita ditemukan sama beliau, terus disatukan dengan orang-orang hebat seperti Nike, ada dulu Cut Irna. Dulu tuh kita bertiga, saya, Cut Irna, Nika Ardila, itu awal mula Dennis Angel. Kemudian masuk gabung-gabung, ada Mel Shandi, ada Normayani dari Cianjur, tapi beliau nggak sampai ke dunia rekaman. Terus kesininya banyak lagi, kayak Teh Poppy Mercury, Inka Christie, dan lain-lain ya. Slow rock, karena hampir semua penyanyi yang dihasilkan ya pada tahun itu, pada masa itu memang slow rock, memang slow ya, kayak begitu, slow rock gitu ya, seperti itu. Satu genre, karena kita rata-rata semuanya sama seperti itu produknya, karena yang musisinya sama, penciptanya sama, gimana nggak mau beda gitu kan ya, masih taste-nya sama, nggak bisa beda, karena yang bikinnya ya dia juga gitu pada masa itu ya. Deddy Dores kan udah, keluarga Deddy Dores itu merajai semua slow rock gitu kan. Kemudian muncul Nava Urba gitu kan, ya kayak gitu. Ya Allah, makanya ya Kak Teteh suka bingung dengan kayak fans-fansnya suka ih aku nih fannya ini, terus aku nggak suka sama. Enggak, jangan kayak gitu. Kita ini satu keluarga. Kita jangankan sikut-sikutan, kita ini kayak udah seperti keluarga, melebihi keluarga sendiri. Karena susah senang kita jalanin, kita bareng kemana-mana, suka duka kita bareng, apapun bareng gitu. Jadi yang namanya sikut-sikutan, nggak ada sama sekali, meskipun satu genre. Jadi di kita ini hoki, jadi bukan berarti mau ngikut gimana sih, mau ngejegal kayak gimana, nggak bisa. Ini dunia seni. Dunia seni kan beda dengan sepak bola gitu kan, adu kekuatan, kita bukan adu, kita menyeni gitu. Menyeni itu apa artinya? Berdamai, punya karakter masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Kita tujuannya menghibur. Selain menghibur diri kita, ya menghibur masyarakat tentunya, ya syukur-syukur ya jadi uang gitu kan. Awalnya nyanyi, semua orang suka nyanyi loh, semua orang suka nyanyi, cuman nyanyinya itu ada yang mereka yang bisa menghasilkan uang, ada yang tidak, ada yang cuman hobi doang ya kan gitu. Jadi itu juga kita nyampe di sini pun bukan karena kita bersaing atau saling sikut-sikutan, enggak gitu kan. Cuman di waktu era kita dulu, kalau mau jadi penyanyi harus ikutan festival, harus ada berlomba, ya lomba namanya, festival lomba gitu kan. Itu mau masuk TV aja kita dites dulu, bener nggak nih penyanyi gitu kan. Jangan sampai penyanyi kaleng-kaleng gitu kan, ngaku penyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Kemana-mana bareng pakai mobil butut
jauh pun bareng. Kita selalu dikawal ya, kalau nggak sama mamihnya ya kita bawa ibu kita masing-masing atau kakak kita gitu. Jadi udah kayak keluarga, kemana-mana bisa berminggu-minggu kita bareng ya kan. Kayak baju tukeran, aksesoris dulu kalau kita penyanyi itu aksesoris itu paling banyak dibanyak-banyakin, nggak kayak penyanyi sekarang gitu. Jadi kayak kita punya make up, punya aksesoris, punya baju, udah brak aja begitu, siapa yang mau pakai gitu dari masing-masing kita nggak punya ini pakai ya udah pakai kayak gitu, nggak kayak sekarang. Kita udah memang benar-benar kekeluargaan banget. Nah kalau pulang dari mana-mana, misalkan Teteh ini dari Garut, almarhumah dari Bandung, jadi sama manajer kita tuh ya Teteh dititipin dulu di rumahnya almarhumah kayak gitu. Ya itu bisa berhari-hari, ya udah jadi kayak di rumah sendiri kayak begitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kalau Nike lagi dibawa ke Garut, dimampirin di rumah, ya udah ajak main, ya kayak adik aja gitu, kayak adik kakak. Iya aku mah sayang banget dia, ya kayak adik aku lah gitu kan. Iya ke seorang adik gimana sih? Kita sayangnya ke seorang adik tuh kayak gimana? Begitu dia booming ya bangga gitu. Ternyata di antara kita yang paling menonjol beliau gitu. Cuman ya sayang, ya Allah usianya enggak, ya seperti kita tahu ya nggak lama, nggak panjang gitu, tapi dia sudah menorehkan emas ya, menorehkan tinta emas di dunia ini dan sampai sekarang abadi, alhamdulillah. Itu suatu kebanggaan buat Teteh, yang Teteh merasa aku nih kakaknya, kakak seperjuangannya yang bareng-bareng, mandi pun bareng, nyanyi ngapalin lagu bareng. Masih ingat dulu kalau lagu barat yang paling bisa pertamanya Hongki Tongkoman. Itu paling seru gitu ya, belajar dulu kayak gitu. Kalau lagi mandi pasti sambil nyanyi-nyanyi. Dia tuh paling kalau mandi di kamar mandi pasti nyanyi. Ya aku lupa ya lagu-lagunya, sebelum lagu-lagu kita dong, belum masih lagu-lagu orang gitu, masih karena kita kan belum rekaman gitu. Sosoknya ya cantik, putih, halus, menarik kemana aja, anaknya nyenengin, sama sekali nggak ada juteknya, dia itu baik hati, itu pokoknya baik gitu. Jadi nggak ada, kalau saya aku jadi dia ngeliatin. Baik. Iya ya, barang-barangnya itu ya, kita kan kemana-mana bareng gitu. Cuman pas kita pisah itu setelah kita rekaman masing-masing, karena sudah punya label masing-masing, kita dikontrak oleh label yang berbeda. Itu mulai dari situ kita berpisah dan mulai kesibukan masing-masing. Teteh juga pindah ke Jakarta, almarhumah masih di Bandung. Dan dunia rekaman juga itu yang memisahkan kita gitu kan. Tapi komunikasi dulu kan belum ada HP, jadi ya terputus. Jadi kalau ketemu di tempat, misalkan ada acara satu bareng-bareng di misalkan di TVRI, dulu cuman baru TVRI gitu kan, baru kemudian ada RCTI, ya baru paling kalau ada satu acara bareng baru ketemu. Masih ingat waktu itu dia lagi syuting di Jogja ya kalau nggak salah. Teteh juga ada di bukan Jogja, di Surabaya. Teteh juga ada acara di Surabaya. Kalau Nike lagi syuting juga. Jadi kita cuma di lokasi dimana Teteh udah kayak begitu, karena sama-sama sibuk. Jadi nggak bisa stay ngobrol atau gimana, enggak, karena dia juga lagi tik. Teteh juga udah dijemput, udah pergi kayak gitu. Mendengar kabar almarhumah kecelakaan. Oh itu Teteh udah di Jakarta. Itu pagi-pagi jam berapa ya, jam pagi ya, jam 10-an, jam 9.10 kalau nggak salah ya. Ditelepon Kang Denny Sabri, manajer kita. Telepon, angkat. Dulu kan masih telepon rumah ya. Iya, langsung Afsa, kamu jangan kaget. Ada apa, Kang? Nike. Kenapa Nike? Nike meninggal. Oh, di situ udah nggak bisa ngomong, nggak percaya gitu. Udah ya nggak percaya gitu awalnya gitu. Momen yang sedih ya, terus rame ke Bandung. Nah,
terus kemudian rekaman ya setelah itunya ya. Udah. Langsung melayat atau gimana waktu pas kabar itu? Nggak langsung hari itu, karena kita hampir semua temen yang dekatnya itu nggak melayat hari itu, karena memang masing posisi masih lagi pada jauh gitu. Itu biasanya jadi nggak ngeliat dan nggak mengantar. Setelah beberapa lama kemudian baru. Jadi kan bulan Desember kan bulan kelahirannya. Desember iya. Gimana kalau 26 Desember. Selalu aku ingat dia nulis di buku diarenya Teteh itu kan. Jadi kita punya buku diare masing-masing, diari terus mereka yang nulis masing-masing gitu. Itu masih ada bukunya. Ya karena dulu namanya ABG lagi senang-senangnya ada buku diare gitu kan, diare. Oh, diarinya. Nggak ada pesan kan masih jauh kalau untuk ke nggak adanya kan. Waktu zaman kita masih Bintang Kehidupan kita udah pisah gitu, jadi kan jauh tuh kan berapa tahun, jadi nggak ada pesan apa, cuman ngedenger ya memang beliau sibuk, itu aja, sibuk banget dan memang jarang pulang juga, yang Teteh denger begitu, itu aja sih.